Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi setelah 1 minggu lebih kita melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS ya. Kita hari ini masih berada di tema 2. Kita berada di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3 kita selesaikan dulu tema 2, nanti baru kita lanjutkan ke tema 3. Untuk memanfaatkan waktu, silahkan buka buku kalian, buku Mendikbud, buku yang ini. Lihat di halaman 91. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Oke, kita lihat subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, kali ini kita akan lebih mendalami tentang cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Seperti apa caranya? Kita perhatikan. Nah, di pembelajaran 1 ini ada gambar kabut asap kebakaran mengganggu pernapasan. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bencana berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Kita baca dulu ya, 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu dan partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO1 atau CO ya, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Ini sangat berbahaya ya, kabut asap ini. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan kita. Ini ada 9 ya. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata
hidung, dan tenggorokan. Kemudian juga kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi pada ini ya, organ pernapasan tentunya ya. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Kemudian kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Kemudian kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Kemudian kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Nah, jadi yang sudah ada riwayat penyakit pada organ pernapasannya ini dapat diperburuk dengan adanya kabut asap. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Selain juga berpengaruh ke organ pernapasan secara langsung, tapi juga dapat mengganggu polusi air bersih. Nah, karena kabutnya juga bersentuhan dengan air ya, dengan permukaan air. Kemudian juga bisa mengganggu kesehatan pada tanaman dan buah-buahan. Dan ini berarti dampaknya ke semuanya ya. Kemudian kabut yang terakhir, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat ISPA itu ya akan mudah terjadi. Ada banyak ya akibat atau bahaya kabut asap bagi kesehatan ini. Kemudian bagaimana sih cara kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Kemudian yang kedua, selalu pakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Kemudian minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Minum air putih ya, lebih banyak minum air putih. Dan ini sangat bagus walaupun tidak mesti menunggu kabut asap. Nah, tapi minum air putih ini memang dianjurkan lebih banyak ya, karena ini bagus untuk kesehatan kita. Kemudian segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. Segera lakukan perilaku hidup bersih, sehat, PHBS. Nah, ini singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat, seperti makanan-makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat dengan orang yang merokok, dan istirahat cukup. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Nah, jadi diupayakan gimana agar asapnya tidak masuk ke dalam rumah ya. Kemudian tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dengan dan terlindung dengan baik. Kemudian buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Nah, jadi ada beberapa tadi caranya agar melindungi diri kita dari kabut asap. Kalau kita perhatikan sekarang saat ini kita sepertinya tidak mengalami kabut asap, namun kita tetap menggunakan masker. Kenapa? Nah, ya ada sedikit persamaan dengan virus corona yang sedang mewabah saat ini. Nah, ternyata virus corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan kita. Nah, penyakit ini disebabkan karena infeksi COVID-19 seperti itu ya. Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Nah, jadi
corona ini juga berdampak pada sistem pernapasan kita. Apa saja gejalanya? Gejalanya yaitu demam. Yang pertama, suhu tubuh di atas 38 derajat ya, biasanya Celcius, 38 derajat Celcius. Kemudian batuk kering dan sesak napas. Nah, berarti ini juga hubungannya dengan sistem pernapasan kita. Apa saja sih penyebabnya virus corona itu? Biasanya virus corona itu menjangkit seseorang karena tidak sengaja menghirup percikan ludah atau biasanya disebut dengan droplet ya, yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah, nah atau dari hidung penderita COVID-19. Kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 juga ya, di berdekatan dengan orang yang terkena COVID-19 itu dapat menularkan COVID-19 itu. Gimana caranya agar kita terhindar? Nah, yang pertama kita terapkan physical distancing atau jaga jarak ya. Kemudian gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat berada di luar rumah ya. Kemudian rutin mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, atau bila tidak ada air bersih dan sabun bisa gunakan hand sanitizer. Kemudian jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, sering mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan banyak mungkin vitamin C ya. Istirahat yang cukup juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona ini, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Makanya kalau kita sedang demam, batuk, atau pilek lebih baik istirahat di rumah ya. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah, jangan ditaruh sembarangan. Terakhir, jaga kebersihan. Nah, jaga kebersihan lingkungan yang sering disentuh. Benda-benda yang sering disentuh itu pastikan bersih. Nah, kalau perlu dilap menggunakan disinfektan. Oke, mungkin ini saja yang Ustadz sampaikan hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.